Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Azalia Philadelphia Pagalo dengan NIM H051201049 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Estimasi Indeks Harga Saham Gabungan berdasarkan model regresi kuantil penilai spline dengan pembimbing utama saya yaitu Ibu Dr. Anna Islamiyati, SSI MSI. Pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pada pendahuluan sendiri, saya akan membahas mengenai latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Indeks harga saham gabungan adalah indeks gabungan yang berasal dari seluruh jenis saham yang tercatat di Indonesia. Indeks ini seringkali digunakan oleh para investor untuk melihat perkembangan pasar saham di Indonesia karena merupakan salah satu indikator pergerakan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pergerakan IHSG ini akan mempengaruhi para investor untuk membeli, menahan, ataupun menjual sahamnya. Hang Seng Index atau HSI sebagai parameter kinerja perusahaan besar di Hong Kong memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG. Fluktuasi HSI seringkali diikuti oleh pergerakan serupa IHSG yang menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara kedua indeks ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap hubungan antara HSI dan IHSG agar menjadi parameter untuk mengantisipasi pergerakan pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih baik bagi para investor dan pelaku pasar modal. Pendekatan yang tepat untuk menganalisis pergerakan harga saham yaitu dengan analisis fundamental dan analisis teknis. Salah satu metode dari analisis teknis yaitu analisis regresi, yang merupakan salah satu teknik analisis data dalam ilmu statistika untuk melihat pola hubungan antara variabel prediktor terhadap variabel respon dengan mengestimasi kurva regresinya. Pada analisis regresi linier dapat ditemukan beberapa estimasi parameter. Salah satunya yaitu metode OLS atau Ordinary Least Square, yang merupakan metode yang umum digunakan dalam regresi dan memiliki prinsip meminimumkan jumlah kuadrat error. Namun, metode ini sangat sensitif terhadap adanya outlier atau pencilan karena dapat menyebabkan hasil estimasi parameter yang bias. Pendekatan menggunakan metode OLS ini tidak dapat mewakili keseluruhan data dari distribusi karena didasarkan pada distribusi Mean yang hanya menunjukkan ukuran pemusatan dari suatu distribusi. Salah satu analisis regresi yang telah dikembangkan oleh beberapa peneliti untuk menangani data yang mengalami pencilan ini yaitu regresi kuantil. Regresi kuantil sendiri adalah metode estimasi parameter yang tidak mudah terpengaruh oleh adanya pencilan dan membagi data ke dalam beberapa kuantil untuk pengestimasiannya. Pendugaan fungsi kuantil dari sebaran bersyarat respon ini dilakukan pada berbagai nilai kuantil yang diinginkan dan menggambarkan titik tertentu dari distribusi bersyarat. Keuntungan dari regresi kuantil ini adalah kefleksibilitasannya dalam memodelkan data dengan sebaran bersyarat heterogen. Kajian penelitian dengan menggunakan regresi kuantil dapat digunakan pada kasus regresi parametrik dengan asumsi bahwa fungsi yang digunakan untuk model regresi telah diketahui sebelumnya, seperti bentuk linier, kuadratik, maupun bentuk kubik. Namun, tidak semua data dapat dianalisis dengan pendekatan parametrik karena keterbatasan informasi yang dimiliki mengenai bentuk dan pola hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Oleh karena itu, digunakan regresi non-parametrik kuantil untuk mengestimasi fungsi regresi ketika asumsi tentang bentuk kurva regresi tidak diketahui dan hanya diasumsikan mulus dengan melibatkan nilai-nilai kuantil. Pada regresi non-parametrik, terdapat beberapa estimator pada regresi non-parametrik yang telah dikembangkan, antara lain spline, kernel, wavelet, deret Fourier, dan polinomial lokal. Estimator yang seringkali digunakan oleh beberapa peneliti yaitu spline, yang merupakan potongan-potongan polinom yang memiliki sifat tersegmen dan kontinu, serta memiliki order tertentu yang saling bersambung pada titik-titik knot. Titik-titik knot adalah titik perpaduan bersama yang terjadi karena
terdapat perubahan perilaku pada pola interval yang berlainan. Estimator spline terdiri dari spline truncated, spline penalized, dan spline smoothing. Beberapa penelitian terdahulu telah banyak meneliti mengenai regresi kuantil dan parametrik. Yang pertama, Aprilia KKK yang mengestimasi parameter regresi kuantil menggunakan spline kuadratik, Maddon dan Balani yang mengestimasi parameter regresi kuantil menggunakan fungsi spline truncated, Chen DKK yang mengestimasi kuantil small area melalui regresi spline. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menerapkan penalti dalam proses analisisnya yang bertujuan untuk mengendalikan dan menyesuaikan kompleksitas model dan menghindari overfitting. Penelitian ini kemudian menerapkan model regresi kuantil penalized spline yang akan disaplikasikan pada data indeks harga saham gabungan dan Hang Seng Index. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, data indeks harga saham gabungan dan Hang Seng Index yang diperoleh dari publikasi Indonesia Stock Exchange melalui situs www.idx.co.id dan www.investing.com dengan kurun waktu Januari 2020 hingga Desember 2023 dengan jangka waktu per bulan. Kemudian nilai kuantil yang digunakan terdiri dari 0,25, 0,50, dan 0,75. Kemudian parameter penghalus atau lambda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interval dari 0,5 hingga 1. Tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh estimasi parameter regresi kuantil penalized spline yang bersesuaian dengan data indeks harga saham gabungan, memperoleh hubungan antara indeks harga saham gabungan dan Hang Seng Index berdasarkan model regresi kuantil penalized spline. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, memberikan informasi tentang estimasi parameter regresi kuantil penalized spline yang bersesuaian dengan data indeks harga saham gabungan. Kemudian hasil analisis diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator pasar modal dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan pasar saham Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai inspirasi bagi para pembaca untuk mengembangkan analisis regresi non-parametrik dengan metode lain dan atau kasus lain yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut tinjauan pustaka yang ada di dalam penelitian ini. Yang pertama, regresi non-parametrik. Yang kedua, regresi kuantil. Yang ketiga, estimasi parameter regresi kuantil. Yang keempat, spline. Yang kelima, regresi kuantil penalized spline. Yang keenam, indeks harga saham gabungan dan Hang Seng Index. Dan yang terakhir, pemilihan titik penot optimal. Metodologi penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Indonesia Stock Exchange melalui situs www.idx.co.id dan www.investing.com. Data yang digunakan adalah data IHSG dan data Hang Seng Index dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Desember 2023 dengan variabel Y yaitu indeks harga saham gabungan yang merupakan indeks harga pasar saham utama di Indonesia yang mencerminkan kinerja harga saham dari semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan variabel X yaitu Hang Seng Index yang merupakan indeks pasar saham yang terdiri dari saham-saham perusahaan besar yang diperdagangkan di Bursa Efek Hong Kong. Berikut tahapan-tahapan metode penelitian yang ditampilkan dalam diagram alir. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih.